Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanggra ini, NPM 221022216. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani SHMH. Pada video ini saya akan memaparkan dan juga memberikan komentar saya mengenai salah satu putusan KPPU yang saya anggap merupakan suatu hal yang menarik. Nah, di dalam video ini saya memilih satu putusan KPPU, yaitu nomor 22 garis miring KPPU strip I garis miring 2016, bahwasanya adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat 3 huruf D dan juga pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Tirta Investama sebagai terlapor 1 dan juga PT Balina Agung Perkasa sebagai terlapor 2. Nah, untuk kita ketahui bahwa PT Tirta Investama ini merupakan produsen dari salah satu produk air mineral dalam kemasan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Aqua, sedangkan PT Balina Agung Perkasa ini merupakan distributornya. Nah, adanya laporan dari pedagang retail di wilayah Jabodetabek terhadap suatu dugaan itu tadi ke kantor KPPU. Adapun objek perkara dalam putusan ini yaitu air minum dalam kemasan air mineral dengan merek Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta Investama dan dipasarkan atau didistribusikan oleh PT Balina Agung Perkasa di daerah Cikampek, Cikarang, Pulau Gadung, dan sekitar wilayah Jabodetabek atau setidak-tidaknya di wilayah jangkauan pemasaran PT Balina Agung Perkasa pada tahun 2016. Nah, PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini secara bersama-sama menyampaikan himbauan secara lisan kepada para pedagang Star Outlet dimulai pada akhir tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016, di mana penyampaian himbauan secara lisan ini dilakukan oleh PT Tirta Investama melalui KAE, yaitu Key Account Executive, sedangkan PT Balina Agung Perkasa itu menyampaikan himbauan lisan melalui bagian penjualan. Lalu ditemukannya bukti komunikasi melalui email antara PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa mengenai penurunan status toko Star Outlet ataupun degradasi toko Star Outlet dengan pertimbangan masih menjual produk kompetitor yang dalam ini adalah Le Mineral. Nah, dengan adanya bukti berupa email antara PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini dalam membuat program-program sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, maka perilaku tersebut merupakan suatu perilaku anti persaingan yang mengikatkan atau yang memaksa para pedagang ataupun toko Star Outlet itu untuk loyal dan tidak menjual produk kompetitor yang dalam hal ini adalah Le Mineral. Nah, tindakan dari PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini dapat dimaknai sebagai tindakan bersama-sama atau concerted action yang dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak tertulis. Fakta dari pedagang Star Outlet mengenai adanya larangan bagi para pedagang untuk tidak menjual produk kompetitor, yaitu air minum dengan merek Le Mineral, dengan sanksi berupa penurunan status toko ataupun degradasi toko dari statusnya Star Outlet menjadi wholesaler, itu akan berimbas kepada harga pembelian atau harga pengambilan barang, di mana selisih dari harga Star Outlet dan juga harga pedagang wholesaler atau pereceran itu kurang lebih 3%. Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap pasal 15 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan berdasarkan dengan unsur-unsur tertentu. Ada banyak unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu unsur pelaku usaha, di mana pelaku usaha yang terlibat di dalam perkara ini yaitu PT Tirta Investama sebagai produsen dari
Produk Aqua dan juga PT Balina Agung Perkasa sebagai distributornya. Kemudian dilihat dari unsur perjanjian di mana PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa secara bersama-sama menyampaikan himbauan secara lisan kepada para pedagang Star Outlet mulai dari akhir tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 melalui Key Account Eksekutif dan juga bagian penjualan. Kemudian dari perjanjian tidak tertulis di mana di dalam hukum persaingan ini dikenal dengan perjanjian dengan nama apapun, dan perjanjian tertulis di dalam perkara ini merujuk pada form sosialisasi pelanggaran Star Outlet yang disebarkan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa, yaitu mengenai dia meminta kesediaan bagi para pedagang Star Outlet untuk tidak perjualbelikan produk kompetitor yaitu Le Mineral, dan akan ada sanksi apabila pedagang Star Outlet itu menjual produk kompetitor itu berupa degradasi atau penurunan status toko dari Star Outlet ke wholesaler ataupun eceran, di mana form sosialisasi pelanggaran Star Outlet ini harus ditandatangani oleh pedagang Star Outlet disertai dengan nama lengkap dan juga nomor telepon. Nah, form sosialisasi yang disebarkan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini dapat dikatakan sebagai perjanjian klausula baku, di mana salah satu pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut ini tidak mempunyai daya ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi terhadap pasal-pasal ataupun klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut. Nah, dari form sosialisasi tersebut dapat dimaknai bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini merupakan tindakan bersama ataupun concerted action. Ditemukan adanya bukti percakapan ataupun bukti komunikasi melalui email antara PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa mengenai degradasi ataupun penurunan status toko dari Star Outlet ke wholesaler ataupun eceran, dengan pertimbangan pedagang Star Outlet yang menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral. Ini menjadi bukti ataupun pertimbangan yang tidak terbantahkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa. Nah, tindakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha tersebut itu dimaknai sebagai perbuatan bersama dan dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak tertulis. Unsur yang ketiga mengenai harga atau penetapan harga, di mana adanya larangan yang disampaikan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa kepada para pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor yang dalam hal ini Le Mineral, dengan sanksi akan ada penurunan status toko ataupun degradasi dari statusnya Star Outlet menjadi wholesaler. Ini akan berimbas kepada harga pembelian ataupun harga pengambilan barang, di mana perbedaan harga antara pedagang Star Outlet dan juga wholesaler ataupun eceran ini kurang lebih 3%. Yang kemudian unsur yang keempat yaitu unsur barang, di mana yang menjadi objek pada perkara ini adalah air minum dalam kemasan air mineral. Unsur yang kelima yaitu unsur yang memuat persyaratan tidak akan membeli barang, di mana syarat pertamanya yaitu adanya larangan untuk tidak membeli produk sejenis dari pesaing yaitu Le Mineral. Kemudian yang kedua itu adanya larangan untuk tidak membeli produk kompetitor ataupun dalam hal ini itu Le Mineral yang dilakukan secara bersama-sama oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap para pedagang dengan status Star Outlet. Nah, untuk melancarkan dua tindakan ataupun dua persyaratan di atas, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini memberikan sanksi kepada para pedagang Star Outlet yang melanggar dua persyaratan itu tadi untuk berupa adanya penurunan status toko ataupun degradasi dari statusnya Star Outlet menjadi wholesaler. Unsur yang terakhir yaitu unsur tidak akan membeli produk dari pelaku usaha pesaing, dimana
Yang pertama itu adanya bukti dokumen form sosialisasi yang memerintahkan para penjual produk Aqua dengan status Star Outlet itu tidak boleh menjual produk kompetitor, yaitu produk air minum dengan merek Le Mineral. Nah, tindakan dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini dibuktikan dengan adanya fakta-fakta dari pedagang dan juga saksi serta bukti dokumen berupa komunikasi email. Nah, kemudian kebijakan para pelaku usaha yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini jelas untuk menghambat laju pertumbuhan dari PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen dari produk kompetitor atau Le Mineral. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran pada pasal 15 ayat 3 huruf B ini atau vertical on discount ini tuh KPPU menggunakan pendekatan parse ilegal, artinya memang tindakan ini merupakan suatu tindakan yang mutlak dapat mengakibatkan monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka majelis komisi mempertimbangkan dengan unsur-unsur tertentu. Yang pertama yaitu unsur pelaku usaha, di mana pelaku usaha pada perkara ini yaitu PT Tirta Investama sebagai produsen dari produk Aqua atau terlapor 1, kemudian PT Balina Agung Perkasa sebagai distributornya sebagai terlapor 2. Yang kedua yaitu unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, di mana ada salah satu key account eksekutif dari PT Tirta Investama yang mengirimkan email kepada PT Balina Agung Perkasa mengenai penurunan status toko dari Star Outlet menjadi wholesaler kepada pedagang yang menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral, karena pedagang Star Outlet tersebut dianggap tidak loyal lagi terhadap produk Aqua karena menjual produk kompetitornya, sehingga lebih baik bahwa pedagang Star Outlet tersebut diturunkan statusnya menjadi wholesaler ataupun eceran. Nah, key account eksekutif PT Tirta Investama ini mengirimkan surat kepada PT Balina Agung Perkasa ini untuk memberikan harga wholesaler kepada para pedagang Star Outlet yang menjual produk kompetitor, di mana ini bukan wewenang dari produsen ataupun dari PT Tirta Investama, melainkan dari PT Balina Agung Perkasa. Nah, kemudian dalam surat elektronik ini juga menyatakan bahwa penurunan status toko dari Star Outlet ke wholesaler ini merupakan suatu akibat karena pedagang Star Outlet tersebut menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral. PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini terbukti melakukan suatu tindakan secara bersama-sama berupa persaingan usaha yang tidak sehat dengan melakukan ancaman kepada para pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor dengan ancaman ataupun sanksi berupa penurunan status toko ataupun degradasi. Nah, di mana sanksi tersebut atau ancaman tersebut merupakan suatu hal yang dapat menghambat pertumbuhan kompetitor atau PT Fresindo Jaya sebagai produsen dari produk Le Mineral. Unsur yang ketiga yaitu unsur dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa yang melarang pedagang ataupun toko Star Outlet dengan syarat tidak boleh menjual produk kompetitor, dalam hal ini yaitu produk Le Mineral, yang seharusnya produk tersebut tersedia di toko dan menyebabkan produk itu tidak tersedia di toko atau availability product. Jadi tertutup juga kesempatan bagi Le Mineral untuk turut bersaing di pasar yang bersangkutan dan merupakan barrier to entry pelaku usaha newcomer dalam pasar bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama untuk mengeluarkan strategi anti persaingan usaha ini menghambat pertumbuhan dari PT Fresindo Jaya selaku
produsen dari produk Le Mineral, sehingga tertutup peluang untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan. Unsur yang keempat yaitu unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. Itu tindakan yang dilakukan oleh Key Account Eksekutif PT Tirta Investama yang mengirimkan surat elektronik kepada bidang penjualan PT Balina Agung Perkasa ini merupakan suatu kebijakan prinsipal, di mana seharusnya kebijakan penurunan status toko atau degradasi dari Star Outlet ke wholesaler ini bukan kebijakan produsen, melainkan kebijakan distributor, yang dalam hal ini adalah PT Balina Agung Perkasa. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Key Account Eksekutif ini bukan merupakan tindakan pribadi, karena dalam mengirimkan surat elektronik dan segala hal itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Key Account Eksekutif dari PT Tirta Investama ini bukan merupakan tindakan pribadi, meskipun merupakan suatu kebijakan prinsipal. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindakan para terlapor atau PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang toko ataupun pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor, artinya menghambat kegiatan usaha oleh pedagang Star Outlet untuk menjual produk kompetitor. Unsur yang terakhir yaitu unsur menghalangi konsumen dan atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, di mana tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa yang melarang pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor, yang dalam hal ini adalah Le Mineral, membuat produk Le Mineral ini tidak tersedia di pasaran sehingga konsumen tidak dapat membelinya. Kemudian tindakan itu juga menyebabkan pedagang Star Outlet itu tidak dapat melakukan kegiatan usaha dengan produsen Le Mineral, yaitu PT Tirta Fresindo Jaya. Artinya pedagang Star Outlet itu tidak dapat melakukan repeat buying. Yang terakhir adalah tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat melakukan pembelian produk Le Mineral pada toko-toko Star Outlet yang mengikuti kebijakan dari PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa. Setelah saya menjelaskan mengenai duduk perkara dan juga pertimbangan komisi mengenai perkara antara PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa terhadap dugaan pelanggaran pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan juga Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka di dalam perkara ini Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Tirta Investama sebagai terlapor 1 dan juga PT Balina Agung Perkasa sebagai terlapor 2 terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat 3 huruf B dan juga pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam hal ini PT Tirta Investama sebagai terlapor 1 didenda sebesar 13.845.450.000, sedangkan PT Balina Agung Perkasa selaku terlapor 2 itu didenda sebesar 6.294.000.000. Berdasarkan dengan pemaparan yang telah saya sampaikan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini telah melakukan praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan juga pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam membuktikan adanya perbuatan tersebut, maka Majelis Komisi itu melihat dulu adanya tentang pasar bersangkutan, struktur pasar, pangsa pasar, kemudian barulah dilakukan pembuktian terhadap tindakan ataupun praktik dari perjanjian tertutup dan juga penguasaan pasar. Nah, hal ini diawali dengan adanya somasi yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen dari Le Mineral terhadap adanya
larangan penjualan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap pedagang Star Outlet yang ada di wilayah Jabodetabek, di mana PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini memberikan ancaman atau sanksi kepada para pedagang Star Outlet yang menjual produk kompetitor berupa degradasi toko, di mana tindakan ini tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, adanya bukti percakapan dari surat elektronik ataupun email, bukti komunikasi, dan lain sebagainya, di mana di dalam surat pernyataan itu berisi perintah bahwa pedagang Star Outlet itu tidak boleh memperjualbelikan produk Le Mineral sebagai produk kompetitornya. Menurut saya, putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa itu sudah tepat karena memang terbukti bahwa kedua pelaku usaha tersebut memenuhi unsur terhadap pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf B dan juga pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila KPPU ini melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai perkara ini. Dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama sebagai produsen aqua ini juga melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Nah, di mana kita ketahui bahwa produk aqua sebenarnya mempunyai market power yang sangat besar dibandingkan dengan produk-produk air minum dalam kemasan lainnya. Nah, sebagai pemilik market power dan juga mempunyai posisi dominan di pasar yang bersangkutan, sehingga tidak seharusnya Aqua melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dan juga menghambat laju pertumbuhan dari pelaku usaha pesaingnya. Salah satunya yaitu Le Mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Selain itu, menurut saya bahwa penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu masih belum optimal, sehingga perlu adanya penyempurnaan. Hal ini dikarenakan di dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu seperti pasal 4 pasal 9 sampai 14, pasal 16 sampai 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 itu dendanya itu minimal 25 miliar dan sebanyak-banyaknya itu 100 miliar dan atau pidana kurungan itu selama 6 bulan. Nah, sedangkan di dalam perkara ini majelis komisi hanya menjatuhkan denda sebesar 13 miliar kepada PT Tirta Investama dan 6 miliar kepada PT Balina Agung Perkasa. Padahal PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini terbukti melanggar pasal 19 huruf A dan B yang dalam pasal 48 ayat 1 tadi disebutkan bahwa sanksinya itu minimal 25, pasal 19 tadi, pelanggaran pasal 19 tadi sanksinya itu minimal 25 miliar dan maksimalnya 100 miliar dan atau kurungan itu selama 6 bulan kan, selama-lamanya itu 6 bulan. Nah, jadi dapat dilihat seharusnya PT Tirta Investama dan juga PT Balina Agung Perkasa ini dikenakan sanksi paling rendah itu 25 miliar, tetapi nyatanya hanya senilai masing-masing 13, untuk PT Tirta Investama itu 13 miliar dan juga PT Balina Agung Perkasa itu 6 miliar. Dari penjatuhan sanksi tersebut dapat kita ketahui bahwa KPPU hanya menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif saja kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Padahal di dalam pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU itu juga dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana pokok. Jadi dapat menjatuhkan sanksi administratif dan juga sanksi pidana pokok. Namun di dalam implementasinya KPPU hanya menjatuhkan sanksi administratif yang tidak membuat
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut jera, karena jumlah ataupun denda yang dijatuhkan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya belum optimal. Terlebih lagi mengenai penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh KPPU. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu putusan KPPU, yaitu putusan nomor 22 garis miring KPPU strip I garis miring 2016. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.